Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di studio Bagana di Menara 165 bersama saya Ratman Aspari. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan opini dengan judul 10 bencana alam terbesar di Indonesia pernah tewaskan sebagian besar penduduk bumi, yang kami rangkum dari berbagai sumber. Bencana alam seringkali melanda Indonesia. Dikutip dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hal ini karena Indonesia berlokasi di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kondisi itulah menimbulkan potensi bencana alam seperti gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Beberapa bencana alam yang terjadi bahkan cukup besar untuk sampai terasa atau disoroti oleh negara-negara lain. Berikut adalah 10 bencana terbesar di Indonesia yang mengguncang dunia. 1. Letusan Gunung Merapi pada tahun 1930 dan 2010. Dikutip dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tercatat sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali, dengan interval letusan 4 tahun sekali. Erupsi terbesarnya terjadi pada tahun 1930. Awan panas menuruni lereng 20 km ke arah barat, memporak-porandakan 23 desa dan menewaskan 1.369 penduduk. Erupsi lainnya kembali terjadi 80 tahun kemudian, tepatnya 5 November 2010. Debu vulkaniknya tidak hanya menutupi wilayah Yogyakarta, tetapi sampai ke sejumlah wilayah Jawa Barat. BNPB menyatakan bahwa jumlah korban mencapai 275 orang, termasuk juru kunci Mbah Marijan alias Ki Suraksohargo yang ditemukan tewas akibat terjangan awan panas di rumahnya. Peristiwa meletusnya Gunung Merapi sontak menjadi sorotan media internasional, di antaranya Inggris, Jerman, Perancis, dan Singapura. Yang kedua adalah gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala tahun 2018. Pada 28 September 2018, warga di wilayah Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu dikejutkan dengan guncangan gempa. Guncangan di Palu sebesar 7,4 skala Richter dengan kedalaman 10 km, sementara posisinya berada 27 meter arah timur laut. Lalu 5 menit kemudian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan tsunami. Namun gelombang tsunami setinggi 6 meter telanjur menyapu kota Palu sebelum warga sempat melarikan diri ke daratan tinggi. Selain tsunami dan gempa, bencana likuifaksi juga terjadi, membuat tanah melarut dan membawa apapun yang berada di atapnya untuk mengalir. BBC menyebut bahwa jumlah korban tewas mencapai 2.045 orang. Sejumlah negara pun mengulurkan bantuan kepada Indonesia, di antaranya Inggris, Amerika, Australia, Selandia Baru memberikan total 20,8 US dollar, baik dalam bentuk barang maupun uang. Yang ketiga adalah gempa Sumatera Barat tahun 2009. Pada 30 September 2009 terjadi sebuah peristiwa memilukan di Sumatera Barat. Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter terjadi di lepas pantai pada pukul 17.16 waktu Indonesia Barat. Kedalaman 87 km di sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Kerusakan terjadi di banyak wilayah seperti Kabupaten Padang, Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. Kekuatan gempa bahkan terasa sampai di luar Indonesia seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Berdasarkan data pemerintah daerah Sumatera Barat, korban jiwa yang ditimbulkan sekitar 1.115 orang tewas,
2.032 orang terluka dan 279.000 bangunan mengalami kerusakan. Banyak negara yang membantu Indonesia atas peristiwa tersebut seperti Australia, China, Uni Eropa, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Qatar, Thailand, Taiwan, Turki, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Lalu yang keempat adalah letusan Gunung Toba pada 74.000 tahun lalu. Seperti yang diketahui, Danau Toba adalah ikon dari Sumatera Utara dan didapuk menjadi danau terbesar di Indonesia dengan luas 1.130 km persegi. Namun dikutip dari situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Danau Toba dulunya merupakan super vulkano dan gunung api yang sudah tidak aktif atau tipe B. Dipercaya sekitar 74 tahun lalu, letusan gunung api Toba mampu meluluhlantakkan sebagian besar umat manusia. Letusannya menjadi yang paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi. Hanya 5.000 sampai 10.000 orang saja yang mampu bertahan. Bahkan perubahan iklim global sempat terjadi. Gunung tersebut memuntahkan 2.800 km kubik abu dan menutup atmosfer bumi hingga 6 tahun lamanya, menurunkan suhu udara. Dan yang kelima adalah gempa Yogyakarta tahun 2006 pada 27 Mei 2006. Tepatnya di pagi hari pukul 5.53 terjadi gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya. Orang-orang banyak yang masih dalam kondisi terlelap sehingga mereka terjebak di dalam rumah yang roboh. Sebanyak lebih dari 5.800 orang meninggal dan 20.000 orang lainnya terluka. Bangunan dan infrastruktur hancur, bahkan Candi Prambanan ikut menjadi korban. Diyakini gempa Jogja menjadi gempa terbesar kedua di Indonesia setelah peristiwa yang menimpa Aceh di tahun 2004. Akibat dari peristiwa gempa 2006, Yogyakarta mulai meningkatkan mitigasi bencana. Menteri-menteri penanggulangan bencana se-Asia Pasifik mengadakan pertemuan pada tahun 2012 di Yogyakarta untuk memaparkan pelajaran yang bisa diambil dari gempa 2006 dan deklarasi Jogja ditetapkan sebagai dokumen PBB. Berikutnya adalah yang keenam, yaitu tsunami Flores pada tahun 1992 pada 12 Desember 1992, gempa berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang Laut Flores. Pusat gempa terletak di kedalaman laut 35 km arah barat kota Maumere, tepatnya pukul 13.29 waktu Indonesia Tengah. Tidak hanya itu, tsunami setinggi 30 meter juga menerjang selama 15 menit, meluluh lantahkan rumah yang hancur karena gempa. Wilayah yang terkena dampak tsunami berada di Kabupaten Sika, Ende, Ngada, dan Flores Timur. Peristiwa tersebut menewaskan lebih dari 3.000 jiwa, 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, dan 5.000 warga terpaksa mengungsi. Tercatat pula 18.000 rumah, 113 sekolah, dan 90 tempat ibadah hancur. Karena saat itu Indonesia belum memiliki ahli tsunami, maka riset mengenai peristiwa tsunami Flores banyak dilakukan oleh peneliti asal Jepang. Berikutnya yang ketujuh adalah gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 pada 26 Desember 2004. Tepatnya pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat terjadi sebuah gempa di Banda Aceh, disusul tsunami besar yang meluluh lantakan sebagian besar wilayah di Banda Aceh. Dikutip dari jurnal Tsunami Aceh 2004 sebagai dasar penataan ruang kota Meulaboh, gempa bumi tektonik berpusat di titik 3169584 Samudra Hindia dengan kekuatan 9,1 mega skala Richter. Gempa tersebut bahkan disebut sebagai gempa terbesar kelima yang pernah terjadi dalam sejarah. Lalu timbul gelombang tsunami setinggi 30 meter. Tidak hanya di Indonesia, ada 15 negara yang terdampak dalam peristiwa ini. Namun yang mengakibatkan korban jiwa adalah di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand,
Maladewa, Malaysia, dan Somalia. Menurut data Bank Dunia, ada 169.000 jiwa korban meninggal dari Indonesia, sementara total keseluruhan korban mencapai 230.000 jiwa di negara-negara terdampak. Berikutnya yang ke-8 adalah letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Gunung Krakatau berada di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera. Berkat letusan Gunung Krakatau purba pada 1883, kedua wilayah yang tadinya menyatu tersebut kini terpisah. Letusan Gunung Krakatau 1883 dipercaya sebagai letusan eksplosif terbesar yang pernah ada sepanjang catatan sejarah Indonesia. Tepatnya pada 26 dan 27 Agustus 1883, Krakatau memuntahkan jutaan ton batu, debu, magma, hingga material vulkanik. Bahkan letusannya mampu menciptakan gelombang tsunami yang meluluhlantahkan pesisir Lampung dan Banten. Ledakannya terdengar sampai ke Perth, Australia. Ribuan orang meninggal akibat gelombang panas, tsunami yang menghancurkan pulau-pulau di sekitar Krakatau, hingga dampak secara global seperti peningkatan suhu bumi yang mengacaukan cuaca selama bertahun-tahun. Langit di seluruh dunia menjadi gelap dan menjadi fenomena matahari terbenam yang luar biasa. Yang ke-9 adalah letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Ledakan Gunung Tambora terjadi April 1815 dan mengukir sebagai salah satu ledakan gunung terbesar yang berdampak secara global. Puncak letusan eksplosif itu terjadi pada 10 April 1815. Letusan Tambora berhasil membuat bumi mengalami tahun tanpa musim panas pada tahun 1816 karena suhu global berkurang antara 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius. Volcanic Explosive Index atau VI mencetuskan bahwa ledakan Gunung Tambora mencapai level 7, yakni 10 kali lebih besar dari Krakatau. Isi perut gunung berupa material vulkanik, abu, dan batu cair dimuntahkan. Bahkan suara ledakannya terdengar sampai Sumatera. Dipercaya bahwa suara ledakannya setara dengan 800 megaton TNT. Bahkan Sir Stamford Raffles sampai menurunkan pasukannya untuk menyelidiki asal suara tersebut. Akibat peristiwa ini, sebanyak 80.000 orang tewas. Yang ke-10 adalah letusan Gunung Kelut pada tahun 2014. Gunung Kelut di Jawa Timur meletus setelah sebelumnya naik status menjadi waspada. Letusan tersebut dianggap menjadi yang terbesar setelah peristiwa tahun 1990. Pukul 22.50 waktu Indonesia Barat, Gunung Kelut memuntahkan letusan berupa aliran magma, menyebabkan hujan kerikil di beberapa wilayah Jawa Timur. Bahkan gerungannya terdengar sampai Purbalingga. Hujan abu juga membuat menutup sebagian besar Pulau Jawa dan menghentikan segala aktivitas masyarakat. Korban tewas akibat letusan tersebut mencapai 4 orang berdasarkan laporan BNPB. Namun sejak abad ke-15, Gunung Kelut setidaknya telah memakan lebih dari 15.000 jiwa, termasuk letusan di tahun 1919 yang merenggut nyawa 5.160 jiwa. Dampak dari meletusnya Gunung Kelut pada tahun 2014 lalu itu menyita perhatian dunia. Sejumlah media massa internasional yang menyampaikan berita tersebut terdiri dari Associated Press Amerika, Reuters Inggris, ABC News Australia, dan Xinhua Cina. Demikian yang bisa kami sampaikan opini untuk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Bagana